Bapa dalam surga, kembali hamba datang ke hadapan hadirat-Mu pagi hari ini mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan yang telah menjaga melindungi hamba-Mu hari kemarin, tidur malam hari kemarin dengan tenang, dengan nyaman, dengan suka, dengan bahagia, dengan damai sejahtera dan koalisi tidur terbaik semua karena kasih, anugerah, berkat dan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan telah membangunkan hamba untuk memasuki hari yang baru pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ini, dan secara simultan umur hamba bertambah sehari lagi. Itu semua karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pada hari ini hamba serahkan tubuh, jiwa dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan. Biar apa yang hamba lakukan, ibadah yang hamba lakukan hari ini memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, tubuh, jiwa dan roh hamba. Ampuni segala dosa dan salah hamba, biar hamba hidup berkenan di hadapan Tuhan. Suci kuduskan hamba Bapa. Terima kasih, hamba serahkan tubuh, jiwa dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai dan lindungi hamba Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, 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 amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini dengan judul Mengenal Fondasi Kebenaran yang tak tergoyahkan. Mengenal fondasi kebenaran yang tak tergoyahkan. Naskah ayat Alkitab hari ini Matius 7 ayat 24 sampai 27 dan Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Pendekatan ekspositori analitis, pengupasan teks, eksegetis dan tematis kebenaran Allah yang mutlak. Tujuan membimbing jemaat membedakan antara sekedar pemahaman intelektual akan firman dengan hidup yang berakar kuat dalam ketaatan nyata, sehingga tahan menghadapi uji badai kehidupan. 1. Pendahuluan, paradoks, kemitraan, dan perbedaan tersembunyi. Khotbah di bukit, Sermon on the Mount dalam Matius 5 sampai Matius 7 diakhiri oleh Yesus bukan dengan salam manis, melainkan dengan peringatan yang sangat serius dan radikal. Yesus menggunakan ilustrasi dua pembangun. Jika kita mengamati kedua pembangun ini secara sekilas, ada begitu banyak kesamaan luar biasa, superficial, similarities. 1. Tujuan yang sama, keduanya sama-sama ingin membangun rumah, yakni kehidupan, keluarga, karir, dan iman. 2. Bahan yang mungkin sama. Teks tidak mencatat perbedaan cat, atap, atau kualitas tembok.
Tiga, ujian yang sama. Keduanya mengalami terpaan elemen alam yang persis sama, hujan, banjir, dan angin. Namun di balik semua kemiripan permukaan itu terdapat satu perbedaan mendasar yang tersembunyi di bawah tanah, yakni kualitas fondasinya. Dunia hari ini terbiasa menilai dari apa yang kelihatan di atas permukaan, pencapaian, status sosial, perawakan rohani. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa kekekalan dan ketahanan hidup ditentukan oleh apa yang ada di bawah permukaan, yakni fondasi kebenaran di mana hidup kita didasarkan. 2. Analisis teks dan dimensi teologis eksegesis yang analitikal. Poin. Mari kita bedah secara mendalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27 dan paralelnya dalam Lukas 6 ayat 47 sampai 49 melalui tiga kriteria utama. Mendengar firman, melakukan firman sama dengan rumah di atas batu karang, kokoh. Mendengar firman plus abaikan tanpa aksional sama dengan rumah di atas pasir, runtuh. 1. Anatomi fondasi. Petra versus Amos. Matius 7 ayat 24 dan ayat 26. Secara linguistik dan konteks budaya Palestina abad pertama, kata-kata yang digunakan Yesus memiliki makna teologis yang tajam. 1. Batu karang, Petra. Bukan sekadar batu kecil, Petros, tapi batu karang. Bukan Petros, bukan batu kecil, tapi batu karang. Melainkan hamparan batu cadas yang kokoh, pasif, dan terhubung langsung dengan lapisan bumi terdalam. Dalam Lukas 6 ayat 48 dikatakan, orang bijak itu menggalinya dalam-dalam. Eskapsen, kai, ebatumen, menggalinya dalam-dalam. Dimensi teologis. Petra menggambarkan Kristus dan kebenaran mutlaknya. 1 Korintus 10 ayat 4, Efesus 2 ayat 20. Membangun di atas Petra, di atas batu karang, berarti menyelaraskan seluruh struktur hidup kita dengan karakter dan firman Allah yang tidak berubah. Pasir, Amos, menggambarkan tanah permukaan, bukit pasir atau dasar lembah yang kering, wadi yang tampak padat di musim kemarau, namun berubah menjadi lumpur hidup saat musim hujan. Dimensi teologis. Pasir adalah metafora dari relativisme, hikmat manusia, opini publik, dan emosi yang berubah-ubah. Membangun di atas pasir adalah usaha membangun hidup berdasarkan apa yang populer dan nyaman, bukan apa yang benar. 2. Sintesis iman. Hubungan antara mendengar akouwa
dan melakukan poieo. Yesus tidak membagi manusia menjadi orang Kristen dan ateis, melainkan antara orang bijaksana pronimos yang mendengar akouos dan melakukannya, poio orang bodoh, dua orang bodoh, moros yang mendengar aku tetapi tidak melakukannya. Poin analitis, perhatikan bahwa orang bodoh itu juga mendengar firman, dia hadir di ibadah, dia menyimak khotbah, dia memiliki pengetahuan doktrinal, teologikal, literasi. Namun, tragedi orang bodoh bukanlah ketidaktahuan, ignorance, melainkan ketidaktaatan, disobedience. Ketidaktaatan memisahkan pengetahuan intelektual dari transformasi hati. Tanpa tindakan nyata, kebenaran yang kita dengar hanya menjadi pencerahan pikiran, bukan fondasi hidup. 3. Ujian realitas fungsi badai, the hermeneutics of the storm. Matius 7 ayat 5 dan ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu bertiuplah angin menimpa rumah itu. Dan fenomena penting tentang badai dalam teks ini. 1. Badai itu pasti inescapable. Teks tidak mengatakan jika badai datang, melainkan kemudian badai datang. Kekristenan tidak menjanjikan hidup bebas ujian, melainkan jaminan ketahanan di dalam ujian. 2. Badai adalah alat penguji diskriminatori. Badai tidak merusakkan fondasi, badai menyingkapkan fondasi. Hujan dari atas, tekanan dari luar, banjir dari bawah, krisis yang mengguncang dasar, dan angin dari samping, serangan opini dan pengajaran sesat akan menguji di mana posisi berdiri kita yang sebenarnya. 3. Relevansi teologis praktis, implikasi hidup sehari-hari. Bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran ini secara real dalam kehidupan sehari-hari? 1. Disiplin menggali dalam-dalam, meninggalkan kerangka pikir instan. Membangun di atas pasir itu cepat, murah, dan hemat energi. Membangun di atas batu karang membutuhkan proses menggali yang melelahkan. Aplikasi praktis, jangan puas dengan kekristenan yang dangkal, sekedar hadir di gereja seminggu sekali atau membaca kutipan ayat di media sosial. Tindakan, sediakan waktu untuk eksposisi Alkitab secara pribadi. Quiet time, izinkan firman membongkar kesombongan, kebiasaan buruk, dan dosa tersembunyi. Proses menggali tanah kotor.
2. Menguji otoritas keputusan, menolak relativisme. Di era di mana dunia mengajarkan lakukan apa yang membuatmu bahagia, orang bijak berkata, aku melakukan apa yang firman Allah katakan benar. Transisi dari pengagum Yesus menjadi pengikut Yesus. Banyak orang kagum pada ajaran Yesus, tetapi kasih dan kedamaian. Tetapi sedikit yang mau tunduk pada otoritasnya saat perintahnya berbenturan dengan keinginan pribadi. Misalnya perintah mengampuni musuh, menjaga kesucian hidup, atau memikul salib. Langkah-langkah konkret, evaluasi hidup Anda minggu ini. Apakah area firman yang sudah sering Anda dengar tetapi selalu Anda tunda melakukannya? Apa itu soal mengampuni seseorang? Apakah itu kejujuran dalam bisnis, pekerjaan? Apakah itu komitmen dalam melayani? Mulailah ketaatan itu hari ini. Ketaatan kecil hari ini adalah satu batu penyusun fondasi masa depan Anda. Kesimpulan dan refleksi akhir. Pada akhirnya, rumah di atas pasir tidak runtuh saat cuaca cerah. Rumah itu runtuh saat badai datang, dan hebatlah kerusakannya. Matius 7 ayat 27. Keruntuhan hidup manusia, baik dalam pernikahan, iman, maupun karakter, jarang terjadi secara mendadak. Keruntuhan itu adalah hasil akhir dari keputusan bertahun-tahun untuk mendengarkan kebenaran tanpa pernah mengizinkan kebenaran itu merubah tindakan kita. Kristus adalah sang batu karang Petra. Ia telah menyerahkan dirinya di kayu salib agar kita memiliki akses kepada kebenaran yang menyelamatkan. Pertanyaan bagi kita setiap minggu bukan sekadar bagaimana khotbah hari ini, melainkan bagaimana saya akan melakukan firman ini dalam hidup saya besok pagi. Oh Yesus. Pertanyaan refleksi diri. 1. Area kehidupan mana dalam diri saya yang sangat ini masih dibangun di atas pasir, perasaan, gengsi, atau hikmat manusia? 2. Apa satu langkah ketaatan konkret yang Roh Kudus minta untuk saya lakukan minggu ini sebagai respon
atas firman Tuhan. Doa penutup. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang adalah kebenaran mutlak dan fondasi yang tak tergoyahkan. Ampuni kami jika kami sering menjadi pendengar firman yang penuh dan yang pelupa dan lebih memilih kenyamanan pasir dunia daripada kerja keras menggali fondasi di atas batu karang-Mu. Roh Kudus, beri kami keberanian dan kekuatan untuk tidak hanya mengagumi ajaran Kristus, tetapi mentaatinya dalam keputusan kami setiap hari. Biarlah hidup, keluarga, dan iman kami berdiri teguh memuliakan nama-Mu di tengah badai apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Batu Karang Teguh, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami supaya membangun rumah di atas batu karang yang kokoh, yang teguh, yaitu Kristus. Dan kami mendengar firman, melakukannya. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tolong berikan pencerahan kepada kami, biar kami menggali dalam-dalam kebenaran firman-Mu ini, agar kami dapat mengerti, kami simak, dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Tolong kami, ampuni segala dosa dan salah kami, suci kuduskan kami, pulihkan kami, sembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa bagi bangsa negara Republik Indonesia, biar bangsa ini hidup percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agar bangsa ini diberkati, lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia, kelima benua yang ada di dunia ini, biar setiap orang boleh mendengar berita Injil, berita kabar keselamatan, berita kebenaran. Kirim para misionaris, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, agar setiap orang mendengar nama Yesus Kristus dan mereka boleh percaya, lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang Juru Selamat, dan mereka diselamatkan, siap melayani, beribadah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dalam kerajaan sorga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dalam nama Yesus Kristus. Bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dari segala zaman. Dan neraka kosong, neraka tempat tinggal setan, iblis, antek-anteknya, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara yang menggoda manusia, disiksa siang dan malam sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa aman, bangsa-bangsa tentram, damai dan sukacita, hidup percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bangsa-bangsa aman, negara-negara aman, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan. Semuanya aman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana berada, di kota-kota besar, kota-kota kecil. Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati para pemimpin gereja, berkati para pendeta, para gembala jemaat, para majelis, para umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Gereja Tuhan menjadi saluran berkat bagi dunia. Lewat gereja Tuhan banyak orang datang berbondong-bondong memuji, menyembah, mengagungkan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab,
sekolah-sekolah penginjilan. Secara khusus sama berdoa bagi sekolah tinggi teologi Ramadhan Immanuel. Tuhan berkata sekolah tinggi teologi Ramadhan Immanuel, biar sekolah tinggi teologi Ramadhan Immanuel makin jaya, makin dimuliakan, makin diberkati oleh Yesus Kristus. Kirim jiwa-jiwa orang-orang boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Ramadhan Immanuel lewat program S1, S2 dan S3, dan sekolah tinggi teologi Ramadhan Immanuel menjadi garam dan terang dunia. Produk akan dihasil dari sekolah tinggi teologi Ramadhan Immanuel menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang ada, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya berdoa bagi semua kami mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada. Semua Tuhan berkati kami, lindungi kami, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang sakit Tuhan sembuhkan, penyakit di kaki, di tangan, di mata, di organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu empedu, penyakit cuci darah, penyakit lemah ginjal, penyakit di pankreas, di seluruh kami, penyakit diabetes, seluruh pencernaan, seluruh pernapasan, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan semua, Tuhan. Penyakit apapun yang kami alami di pankreas, di prostat, penyakit di diabetes, penyakit saraf kejepit, penyakit demam berdarah, penyakit tekanan darah tinggi darah, penyakit kolesterol, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai, dengan kuasa dari Yesus Kristus, segala sakit penyakit engkau lenyap. Kami perintahkan engkau keluar dari tubuh kami. Kalau tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami ke tempat kediaman Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya telah disembuhkan, dipulihkan, kami sehat kembali, kami bisa berdiri dan berjalan, melakukan aktivitas, melayani, beribadah dengan leluasa, dengan bersukacita, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Bapa dalam surga, keluarga Kristen yang berdoa, Tuhan berkati keluarga Kristen, biar keluarga Kristen menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat bagi dunia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Kami juga berdoa bagi kami semua mendengarkan siaran program yang dimanapun kami berada. Kami butuh berkat, kasih, kemurahan, anugerah dan penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, mengajari di dalam kita apa yang berkenan baginya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati studi kita, memberkati kesehatan kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan di mata Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.